Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya adalah tentang koperasi. Materi ini khususnya tentang SAU. Di slide kedua nanti kalian akan memperhatikan video. Kalian perhatikan baik-baik apa yang nanti disampaikan dalam video tersebut. Rapat anggota tahunan koperasi primer secara online. Rapat anggota merupakan kewajiban setiap badan usaha koperasi yang dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban pengawas dan pengurus, dilaksanakan 1 kali dalam setahun dan paling lambat diselenggarakan 6 bulan setelah tahun buku. Namun, beberapa kendala yang sering terjadi dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan adalah karena jumlah anggota koperasi yang banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kendala lainnya yaitu banyaknya anggota yang memiliki mobilitas tinggi sehingga tidak memiliki waktu luang untuk menghadiri rapat anggota tahunan. Selain itu, kendala yang sering ditemui juga adalah keterbatasan tempat yang tersedia, memerlukan banyak waktu persiapan, dan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota dalam melakukan pengawasan koperasi, dan untuk mengikuti rapat anggota, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Melalui Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 ini, koperasi dapat melaksanakan rapat anggota secara tertulis dan menggunakan media elektronik lainnya. Rapat anggota tahunan secara elektronik ini dapat dilakukan melalui teknologi informasi berbasis website yang memungkinkan semua anggota membaca, mempelajari, dan memberikan saran serta masukan terhadap materi rapat anggota di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan masa waktu yang diberikan. Berikut adalah rangkaian kegiatan rapat anggota elektronik. Panitia penyelenggara akan melakukan sosialisasi RAT elektronik kepada seluruh anggota. Anggota akan menerima undangan RAT elektronik melalui SMS, surat, atau email. Anggota diberikan waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan materi RAT yang sudah dipublikasikan. Apabila dalam waktu 14 hari tersebut belum tercapai quorum, maka RAT elektronik online diperpanjang menjadi 14 hari berikutnya. Apabila dalam waktu 14 hari kedua belum tercapai quorum, maka dilakukan perpanjangan ketiga. Kemudian, sosialisasi hasil rapat anggota. Publikasi hasil RAT dapat dimuat di media cetak dan media elektronik. Pelaksanaan rapat anggota elektronik dilakukan dengan membuka halaman website yang dimaksud. Kemudian, anggota diharuskan login dengan menggunakan kode akses yang sudah didapat sebelumnya. Lalu, anggota dapat langsung melihat beragam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas terkait aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan. Pada tahap akhir pelaksanaan rapat anggota elektronik, tanggapan ataupun komentar anggota dapat diberikan pada halaman yang sudah disiapkan, dan rapat anggota elektronik pun selesai diikuti. Melalui rapat anggota elektronik, tingkat partisipasi anggota akan lebih tinggi. Dengan demikian, tujuan koperasi menjadi soko guru ekonomi masyarakat bisa dicapai. Koperasi pertama yang sukses melaksanakan rapat anggota tahunan secara elektronik adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Hasil usaha atau SAU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya yaitu penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha
yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pembukaan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Terkait dengan pembagian SHU dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. SHU anggota dibayar secara tunai. Dan kita lihat slide berikutnya. SHU yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi oleh anggota itu sendiri, yaitu SHU atas jasa modal dan SHU atas jasa usaha. SHU atas jasa modal, pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik maupun investor karena jasa atas modalnya. SHU atas jasa usaha, jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum, SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi masing-masing. Secara umum ada beberapa, yaitu cadangan koperasi, jasa anggota, alokasi pengurus, alokasi pendidikan, alokasi sosial, dan alokasi pembangunan atau lingkungan daerah. Tetapi ini juga bisa berubah sesuai dengan anggaran dasar koperasi masing-masing. Rumus atau metode pembagian SHU pada dasarnya sudah ada. Kita lihat di slide-nya. SHU per anggota itu adalah SHU dari jasa anggota dan jasa modal. SHU per anggota dari jasa usaha, yaitu jasa usaha per anggota dibagi dengan volume usaha koperasi atau seluruh anggota koperasi, ya, jasanya dikalikan persentase dari pembagian SHU untuk jasa usaha. Berikutnya jasa SHU untuk modal dari anggota bisa simpanan pokok, simpanan wajib dibagi dengan total simpanan seluruh anggota dibagi dengan persentase pembagian SHU untuk jasa modal sesuai dengan anggaran dasar koperasi masing-masing. Dari dua slide sebelumnya dicontohkan SHU dari koperasi WP Mandiri. Di sana SHU-nya diperoleh dari perhitungan laba rugi dan SHU setelah pajak. Ketemunya adalah Rp14.484.125. Pembagian SHU atau prosentasenya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut bisa kalian lihat di slide. Ada cadangan koperasi 30% dan seterusnya sampai dengan alokasi pengurus 5%. Maka pembagiannya dari angka tersebut bisa kita lihat, misalnya cadangan koperasi 30% ditetapkan, maka angkanya adalah Rp4.345.238 sampai dengan alokasi untuk pengurus sehingga total SHU-nya adalah Rp4.484.125.
sini kita lihat contoh perhitungan SHU per anggota. Tadi sudah dijelaskan berapa angka-angka yang ada. Di sini kita lihat Tuan PW dan seterusnya ada Nyonya PW. Total simpanannya 1.100.000. Dari usaha dia berpartisipasi 5.512.826 dan seterusnya sampai dengan Nyonya PW. Kita diminta untuk menghitung SHU yang diterima oleh tiap-tiap anggota berdasarkan komposisi SHU. Di sini kita akan menghitung SHU Tuan PW. SHU untuk modal ya, tadi kita lihat modal atau dari simpanan pokok simpanan wajib Tuan WP Tuan PW ya, ini kebalik. 1.100.000 dibagi dengan total simpanan seluruh anggota dikalikan persentase SHU untuk modal. Jadi nilainya 101.805. Berikutnya untuk jasa usaha Tuan WP ya, berpartisipasi dalam koperasi tersebut selama 1 tahun 5 juta sekian dibagi dengan jasa seluruh anggota selama 1 tahun dikalikan pembagian SHU untuk jasa usaha atas partisipasinya sehingga nilainya 1 juta sekian. Maka total SHU Tuan WP adalah 101.000 ditambah 1 juta sekian sehingga total SHU yang dia terima adalah 1.188.115. Untuk yang lainnya kalian coba hitung sendiri.